Selamat pagi, selamat beribadah. Kita sudah bangun pagi, itu karena pertolongan Tuhan. Mari kita syukuri kalau pagi hari ini adalah pagi hari berkah bagi kita. Pagi hari ini pagi sukacita bagi kita. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita merencanakan pekerjaan kita, melakukannya, mari kita bawa dalam doa, di acara doa pagi kita, agar Tuhan yang pelihara kita, agar Tuhan yang menuntun kita, agar Tuhan yang memberkati kita, agar Tuhan memberikan kita penghiburan. Mari kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Tuhan yang pelihara kami. Perkatakan, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami awali dengan sukacita berjumpa dengan Tuhan lewat pujian. Dengarkan kami bersyukur padamu. Amin. Kita bernyanyi KJ 344. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka-suka yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka-suka yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, indahlah namanya, suka-suka yang bakal. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Di pagi hari ini kami boleh sehat, panca indera kami boleh berfungsi, mata kami bisa melihat, telinga kami bisa mendengar, mulut kami bisa berbicara, kami bisa mengecap. Itu semuanya Tuhan karena berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan bagi kami mengawali aktivitas kami dipulihkan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah di pagi hari ini hidup kami semakin setia. Hidup kami hidup dalam pengharapan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Izinkan kami Bapa berjumpa dengan Tuhan. Izinkan kami suami istri anak-anak boleh mendengarkan doa pagi-pagi hari ini. Doa pagi YouTube kami bisa kami pakai pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Engkau yang pelihara kami. Ajar kami Bapak setia. Ajar kami berpengharapan. Bergantung kepada Tuhan. Bersedia menjalani proses. Kami percaya Tuhan pagi hari ini membawa berkah bagi kami. Matahari terbit menyinari tubuh kami. Kami menikmati oksigen yang baru. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Walau kami tua renta, walau kami tak berdaya sekalipun, Tuhan pakai kami, izinkan kami beroleh kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Pujian kami mengajar kami hari ini setia kepada Tuhan. Terpuji Bapa, pagi hari ini melangkah, berjalan, meninggalkan rumah kami, penyertaan Tuhan hadir. Walaupun kami bekerja pagi hari ini, ada orang di rumah
kami istri, ada anak-anak. Engkau pelihara mereka. Nanti kami sore, kami boleh berjumpa kembali. Kami boleh bercengkrama, kami boleh bersukacita, kami boleh bercerita Tuhan. Semuanya itu Bapa bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami bersyukur padamu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini satu firman Tuhan akan menuntun hidup kita, menjalani hidup ini, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh berkat. Yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 39. Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu bersyukur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia bisa memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sulit. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legio." Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia diperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu ke kota dan di kampung-kampung di sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan ini diselamatkan. Lalu disuruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota menceritakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya dalam hidupnya. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, fenomena kuasa kegelapan, hal ini banyak kita ketemukan di masyarakat. Ada banyak kuasa-kuasa kegelapan yang menghantui kita, yang membuat kita takut. Sekarang persoalannya, bagaimana kuasa kegelapan? Kegelapan identik dengan setan. Kegelapan identik iblis yang membuat kita takut. Maka Yesus berseru,
Bagaimana ketika dia keluar dan masuk ke Gerasa, bertemu dengan mereka, dikatakan di sana, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu kerasukan, dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian, tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Kita boleh bayangkan, laki-laki yang kerasukan setan, tinggalnya di kuburan. Di kuburan aja pun dia tidak takut. Dia sudah meninggalkan rumahnya, tidurnya, makannya ada di kuburan. Mungkin kalau kita mengalami hal yang sama, kita tidak tahu mau apa yang mau kita lakukan. Dia tidak tinggal lagi di rumah, dia tidak lagi makan dengan benar. Kita bayangkan dia dirasuki setan, di kuburan aja pun dia tidak takut lagi. Maka Yesus, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya. Orang yang tidak tidur di rumah lagi, sudah kerasukan setan, tinggalnya di kuburan, makannya di kuburan. Sekarang ketika Yesus datang, malah dia tersungkur, lalu dia takut. Fenomena apa ini? Dikatakan, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Yang kerasukan setan pun bisa mengenal Yesus. Siapa itu Yesus? Fenomena apa ini? Kita saja orang Kristen, sudah berpuluh tahun duduk di gereja, sudah beberapa ayat firman Tuhan kita baca. Mungkin Alkitab sudah baca 2 kali, 1 kali, 3 kali. Atau kita sudah berdoa berpuluh-puluh tahun, menjadi anggota jemaat berpuluh tahun, mendengar khotbah, mendengar Natal, Paskah, sudah kita lakukan. Tapi sudahkah kita punya pengalaman rohani seperti pengalaman yang kerasukan setan ini, menyebutkan Yesus anak Allah yang maha tinggi? Ini luar biasa ini. Fenomena apa ini? Itu artinya apa? Tuhan tidak tanya, seberapa lama engkau jadi orang Kristen? Tuhan tidak tanya, udah berapa lama engkau mengikut Tuhan? Tuhan tidak tanya, apa jabatanmu? Pendeta kah kamu? Majelis kah kamu? Tuhan tidak tanya itu. Yang Tuhan tanya adalah, sudahkah engkau berubah? Tuhan tidak tanya itu aku. Apakah engkau penyanyi di gereja? Apakah engkau komisi di gereja? Apakah guru sekolah minggu? Apapun jabatanmu di gereja. Tuhan tidak tanya. Yang Tuhan tanya, sudahkah engkau berubah? Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Aku mohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku. Begitu kekuatan setan, kekuatan iblis menghantui, merasuki laki-laki ini. Ketika itu datang setannya, dia tidak tahan. Lalu Yesus berkata kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Saudara-saudara, legion itu apa? Satu unit pasukan yang paling besar dalam militer di kerajaan Romawi. Maka satu legio itu bisa sekitar 5.600 pasukan, kekuatan besar. Lalu itu di legio, kita bayangkan 5.600 setan lengket di tubuhnya. Karena satu legio itu 5.600 pasukan. Kalau 5.600 setan masuk bermacam-macam jenis ke tubuh kita ini, kita bayangkan, maka ketika dia dirantai, rantainya putus. Rantai besar putus. Pengikatnya putus. Kita bayangkan. Kenapa? Ada kekuasaan setan besar dalam tubuhnya yang merenggut, yang bersama dengan dia. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus,
Dia malah tersungkur, malah bermohon agar Yesus keluar, jangan berjumpa dengan dia. Saudara-saudara, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang. Lebih baik kepada babi-babi itu. Mari, ketika kita ketemu dengan Yesus, sudahkah kita bersungkur Bapak Ibu, saudara-saudara? Ketika kita berjumpa dengan Yesus, sudahkah kita berani dengan mata iman? Seperti ungkapan dalam firman Tuhan, Engkau Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dalam doa kita, sudah beranikah kita, sudah siapkah kita katakan, Engkau adalah Yesus, Engkau adalah Tuhan, Allah yang maha tinggi. Sudah adakah itu iman itu lahir bertumbuh ketika kita bergumul, ketika kita dalam bahaya, ketika kita sesak, ketika kita menderita. Malah mungkin begini, ketika kita menderita, iman kita berkata, seolah-olah penderitaan kita itu lebih besar dari kemuliaan Kristus. Kalau itu yang terjadi, kita larut dengan pergumulan-pergumulan. Kita tidak pernah tuntas dalam pergumulan kita. Kita tidak pernah menyelesaikan pergumulan kita, menjalani finish pergumulan kita. Mungkin kita di tengah jalan, tersungkur, terjatuh, bahkan malu. Saudara-saudara, mari ketika kita ketemu dengan Yesus, dalam doa kita harus tersungkur, bergantung, berpengharapan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, jangan andalkan manusia. Kita boleh bayangkan kalau kita mengandalkan manusia, apa yang terjadi? Kita kecewa. Janji punya janji, itu manusia. Tapi ketika kita bersyukur di kaki Tuhan, bersandar mengandalkan Tuhan, biarkan proses itu terjadi membentuk hidup kita. Pengalaman rohani itu membentuk jalan hidup kita, membentuk iman kita, agar kita bertumbuh menjadi dewasa, memahami, mengenal kehendak Tuhan. Menjadi pengikut Yesus tidak cukup. Menjadi pengikut Yesus tidak cukup ketika kita rajin ke gereja. Menjadi pengikut Yesus tidak cukup hanya kita kalau kita masuk komisi. Tuhan tidak tanya itu. Yang Tuhan tanya adalah, sudahkah engkau berubah? Sudahkah engkau berjumpa dengan Tuhan? Maka dikatakan di sini, orang-orang yang telah melihat sendiri, hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Dan dia berjanji, kalau Yesus berkenan, dia berjanji, dia mau mengikut Yesus. Tapi Yesus tidak mau. Dia diperintahkan ke kampungnya, ke halamannya, ke rumahnya, agar menjadi saksi bagi orang di sekitar dia. Ketika menjadi saksi, dia alat Tuhan. Ketika dia mendengar orang lain melihat kebesaran Tuhan, mereka percaya kepada Allah, mengimani firman Tuhan. Saudara-saudara, pakai hidupmu hari ini. Sekecil apapun tanda sukacita, sekecil apapun kasih sayang Tuhan, kita yakini Tuhan penyembuh. Penyakit apapun yang kau derita, yang kau alami, tersungkurlah di kaki Tuhan. Mau lumpuh, mau jantung, mau ginjal, mau apapun, perkatakan kepada Tuhan, bersungkur, bertobat, katakan, aku sembuh. Legion ini 5.600 setan mengidap dalam tubuhnya, tapi masih bisa berbicara dengan Tuhan. Pengenalannya kepada Tuhan, pemahamannya tentang Tuhan, tertulis dalam Alkitab. Sudahkah kita dengan penyakit pergumulan kita bersedia berjumpa dengan Tuhan, bersyukur dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan? Ada banyak orang Kristen termasuk kita ini hari ini. Kita lari ketika kita menderita. Kita lari ketika kita mengalami musibah. Kita lari ketika mengidap penyakit tertentu.
Seolah-olah penyakit kita tidak sembuh lagi. Padahal tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita bersungkur, tersungkur, berlutut, menyembah, mengandalkan Tuhan, biarlah penyakit itu membawa sebuah proses, mengajar kita beriman, bergantung bahwa Tuhan yang menyembuhkan kita. Jangan karena penyakit itu kita takut, karena musibah itu kita kecut, takut lapar, takut sakit, tapi kita lebih sakit ketika kita mati tanpa pertobatan. Ketika kita mati dengan penyakit, kita tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau kita pun mati, tapi mati kita sudah mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari mengajar. Mari sampaikan pesan ini. Ketika kamu berbaring di rumah sakit, ketika kamu berbaring di rumah, apapun penyakitmu, perkatakan kepada Tuhan, bersungkur di kaki Tuhan. Yang menyembuhkanmu adalah doamu kepada Tuhan. Bukan datang kepada manusia. Datang kepada Tuhan, bersyukur, bertobat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, sampaikan sesuatu kepada Tuhan. Hubunganmu, imanmu kepada Tuhan. Pahami, imani hari ini firman Tuhan. Fenomena kuasa kegelapan ada di masyarakat di sekitar kita. Tapi kita orang beriman. Kita tidak takut kegelapan apapun. Kita tidak takut dengan besarnya setan apapun. Karena Yesus jauh lebih besar. Mujizat Yesus luar biasa. Kita boleh bayangkan bagaimana orang yang berpenyakit kusta. Bagaimana orang yang pendarahan 12 tahun. Begitu menderita. Bertemu Yesus. Hidupnya dipulihkan. Maukah saudara, maukah saya ketika berjumpa dengan Tuhan bersungkur, tersungkur, berlutut, takut, menyembah dan memuji Tuhan. Perkatakan pagi hari ini kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati kita. Berjalan di pagi hari ini. Dalam pekerjaan kita. Kita memuliakan Tuhan. Katakan amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Tuhan yang perkasa, Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, Kau menguatkan kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu. Biarlah di pagi hari ini kami boleh bekerja, beraktivitas dalam perlindungan Tuhan. Karya kemurahan Tuhan semata hadir dalam rumah tangga kami. Melangkah kemanapun kami berada. Tuhan yang pelihara, lindungi kami dari kuasa kegelapan apapun. Lindungi kami dari kuasa setan apapun. Lindungi kami dari kuasa iblis apapun. Itu doa kami, itu permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucikan hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Karena kami tahu Engkau yang baik Bapa. Karena kami tahu Tuhan Engkau perkasa Bapa.
Karena kami tahu oleh mujizat-Mu menyembuhkan kami Bapa. Karena kami tahu dari tata-Mu yang maha kudus Engkau turun ke bumi Bapa. Menyelamatkan kami, melindungi kami. Kami berdoa pagi hari ini Bapa. Sebelum kami melangkah, menyiapkan doa kami doa pagi ini. Dengan bernyanyi memuji Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini ajar kami, keluarga kami bergandengan tangan. Lewat YouTube ini kami dibaharui Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau yang baik Bapa. Oleh kuasa mujizat-Mu luar biasa atas hidup kami. Mengajar kami Tuhan mau dengar-dengaran firman Tuhan. Lewat doa pagi hari ini kami beroleh penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Buat kehidupan rumah tangga kami di pagi hari ini. Ketika kami beraktivitas, diberkati kami di ladang kami. Diberkati kami di kantor di mana kami bekerja Bapa. Diberkati di mana kami berusaha Tuhan. Demikian juga kami berdoa Bapa. Waktu yang singkat ini boleh kami pakai merenung firman Tuhan atas hidup kami. Betapa Engkau baik Bapa, menyertai kami Bapa. Tak berkesudahan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kehidupan anak-anak kami Bapa. Anak yang kecil, anak yang sekolah, tambahkan kepintaran surgawi. Anak-anak kami yang sedang yang mau merencanakan rumah tangga Tuhan. Jama jodohnya, lindungi mereka. Anak-anak kami yang sudah berumah tangga juga Tuhan. Diberkati kandungannya, diberkati rencananya, diberkati rumahnya Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Anak-anak kami yang sudah tamat pendidikannya, tapi belum punya pekerjaan. Tunjukkan jalan Bapa. Anak-anak kami pergaulannya jauh narkoba, jauh mara bahaya apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Karena Engkau baik, kami juga mau menyerahkan Tuhan kehidupan rumah tangga kami. Rumah tangga kami boleh menikmati sukacita, damai sejahtera, seia sekata, saling menopang, saling menguatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan pakai kami Bapa, para orang tua, saluran rezeki, saluran berkat, berkeadilan Tuhan. Menjadi gembala, menjadi pendidik, hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah rumah kami ini. Kami berdoa dan bersyukur. Siapapun saudara-saudara yang dalam penyakit, taruhkan tangan kananmu pada penyakitmu. Perkatakan, dalam nama Yesus lumpuhku sembuh. Perkatakan, imani. Dalam nama Yesus strokeku sembuh. Perkatakan, dalam nama Yesus benjolan di tubuhku sembuh. Perkatakan, dalam nama Yesus gula darahku turun. Dalam nama Yesus pankreasku Bapa, tensiku turun. Dalam nama Yesus Tuhan, apapun penyakitku, apapun penyakit yang mendengarkan acara ini, dipulihkan, disembuhkan, ditahirkan hidup mereka. Sehingga tanggal penyakit, semua apa yang menjadi rencana Tuhan terjadi dalam hidup kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi rumah kami ini Bapa. Rumah kami jadi rumah doa, ajar kami setia kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan agar tidak bertengkar di rumah kami. Kami setia mengikut Tuhan, belajar dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Anak-anakku juga Sofia Yoel Anugrah, istri hamba-Mu dan hamba-Mu. Dalam pelayanan di GKI Sumut Mandala, diberikan kekuatan baru. Dalam menata pelayanan, para hamba-Mu majelis jemaat, diberkati ladangnya usahanya. Para jemaat, para rencana pembangunan kami juga Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Demikian juga kami mau berdoa ke Medan Tuhan. Diberkati pelayanan di sana, lindungi mereka Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Siapapun yang subscribe acara YouTube kami ini, mereka digugahkan, mereka diberkati hidup mereka, apalagi yang menonton Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami percaya penyertaan Tuhan hadir dalam hidup kami. Lindungi kami, ajar kami, setia, saling memaafkan, saling melindungi Bapak. Ketika kami sudah bangun pagi hari ini, kami beraktivitas, mungkin kami meninggalkan rumah kami. Penyertaan Tuhan hadir dalam rumah kami. Jauhkan Tuhan dari mara bahaya apapun, dari perampokan apapun. Rumah kami menjadi tempat hunian bagi keluarga kami.
bersama anak-anak. Terpuji Engkau Bapa, ampuni, dengarkan doa kami Bapa. Amin. Mari kita sempurnakan seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati kita semua.